Assalamualaikum Ustadz. Di sini saya ingin bertanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah. Nah, di sini saya ingin bertanya, kan kita di sini sebagai orang Indonesia, hidupnya di Indonesia, sikapnya sikap Indonesia, terkadang bahwasanya saya bertanya bagaimana cara membedakan sikapnya Rasulullah dengan sikapnya orang Indonesia pada kehidupan sehari-hari, Ustaz. Gimana penjelasannya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meskipun ya bukan orang Arab, tetapi kita ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ini diutus untuk memberi rahmat bagi seluruh semesta alam, bukan hanya orang Arab saja tetapi seluruhnya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ketika beliau ini sebagai uswatun hasanah, tentu saja ini harus kita tiru sebagai suri tauladan. Nah, adapun hal-hal teknis-teknis yang disesuaikan dengan keseharian kita, mungkin kondisi negara, kondisi tempat, kondisi geografis, kebiasaan, adat istiadat yang memang itu berbeda, ini harus kita sesuaikan. Misalnya aturan Islam mengenai makan, ya, cara makan, adabu to'am, ya, ini tata cara kita dalam makan ini. Ada satu hadis Nabi, Rasulullah ini berpesan kepada seorang anak, ya gulam, ya, samillaha, sebelum makan bacalah basmalah dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tambah mungkin doa Allahumma barik lana fima rozaqtana. Jadi baca basmalah ini syariat Islam yang ditiru umat Islam seluruh dunia. Sebelum makan baca basmalah. Wakul biyaminika, dan makan dengan tangan kanan. Nah, jadi kenapa makan dengan tangan kanan? Fa inna syaitona yakulu bisimalihi, karena setan ini makan dengan tangan kiri. Jadi supaya kita ini tidak ikut setan, sehingga kita makan dengan tangan kanan, ya. Tapi kalau kidal ya itu perkecualian, ya. Tetapi sebagai umat Islam ini mengatakan, nah itu syariat, ya, yang ditiru oleh seluruh umat manusia yang mengaku muslim, ya. Kemudian wakul mimma yalika. Wakul mimma yalik artinya makanlah yang dekat-dekat, ya. Maksud di dalam hadis ini, ketika ada rombongan lalu jangan sampai kita raku seraka ambil terlalu jauh, itu termasuk adab aturan. Nah, jadi tiga hal tersebut, makan dengan tangan kanan, baca basmalah, lalu makan yang dekat-dekat, ini aturan syariat Islam yang perlu ditiru, ya. Nah, adapun teknis-teknis, ya, misalnya Rasulullah ini makan dengan 3 jari. Nah, ini tidak perlu kita saklek langsung meniru seperti itu, karena Rasulullah ini kan di Arab itu makan kurma, ya. Jadi kurma ini kan 3 jari sudah selesai, ya. Nah, adapun kita misalnya makan, saya kalau nasi masih bisa, ya, 3 jari itu bisa. Tetapi kalau misalnya makan bakso atau makan coto dan lain-lain, maka ini kita perlu pakai sendok, perlu pakai garpu dan yang lain-lain alat makan, ya. Jadi tentu saja ini harus kita sendirikan, ya. Kita pakai apa? Pakai sendok, harus dibedakan. Jadi jangan sampai harus kita pakai tangan. Nah, ini juga tidak bijaksana, karena ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian misalnya berpakaian, ya, berpakaian juga begitu. Berpakaian ini kan menutup aurat, ya, menutup aurat. Nah, jadi menutup aurat. Nah, tetapi teknis-teknisnya, model-modelnya seperti apa, ini disesuaikan dengan situasi kondisi negara masing-masing. Nah, Rasulullah pakai jubah, sementara kita pakai sarung, pakai baju takwa seperti ini, pakai celana. Nah, ini tentu kondisinya beda-beda, ya. Nah, misalnya aturan buang air, ya, buang air kecil ini kan masuk buang air besar juga. Kalau kita mengikuti syariat Islam, maka dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan.
lalu baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah ini artinya aturan-aturan Islam yang harus kita ikuti. Kemudian kiblat jangan sampai membelakangi dan menghadap kiblat sepetengnya itu. Jadi kalau kita menghadap ke utara atau ke selatan, nah itu kita tiru. Adapun lokasi ya, lokasi WC-nya jangan sampai ikut di zaman Rasulullah, karena waktu itu jauh ya, jauh sekitar ya takhola ilal khola ya, jadi jauh menyendiri. Nah ini tentu saja tidak bisa kita tiru. Sekarang WC kita pasti harus di belakang, masuk ke dalam areal rumah, tidak bisa kemudian 500 meter 1 kilo di zaman Rasulullah. Nah itu ya, jadi jangan sampai ada developer syariah perumahan nanti seolah-olah sesuai perumahan syariah lalu WC-nya itu terlalu jauh. Nah ini jadi hal-hal yang mana yang kita tiru dan yang tidak itu seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.